Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ayo belajar lagi bersama Bu Rodiah Mardiah dari SD Negeri Mangunjaya 07. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2020, kita akan mempelajari pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran 6, pembahasannya adalah apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Karena kita tinggal di daerah yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, tentu saja kita akan menemukan berbagai perbedaan, baik itu suku, agama, bahasa, kebudayaan, dan lain-lain. Tentu saja kita harus bersikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, agar kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera, tidak ada kesenjangan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini ibu juga mengajak kalian untuk mengamati gambar dan membaca teks. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Baiklah, untuk tugas pertama, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam video ini. Pertanyaannya, 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Soal ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Setelah membaca teks Edo dan kawan-kawan, kamu harus bisa membuat ringkasan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Cara membuat ringkasan, yang pertama, membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Kamu perlu mengetahui kesan umum atau inti tulisan atau pokok pikiran dari si penulis. Dan kamu pun harus mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Misalnya, dalam teks Edo dan kawan-kawan, maksud atau sudut pandang penulis adalah kita menjalin kebersamaan, tidak boleh memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Kalian membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Untuk gagasan pokok, kalian sudah ibu jelaskan di pembelajaran yang lalu. Untuk meringkas, yang digunakan hanya gagasan pokok saja. Tidak perlu gagasan penunjang pun disertakan.
Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Dalam membuat ringkasan menggunakan kesan umum atau kalimat inti. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, urutannya harus sama. Dan menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Jadi kalimat dalam ringkasan tidak harus sama dengan kalimat asli. Yang penting maksud dan tujuannya sama dan lebih ringkas tentunya. Yang terpenting, tulisan baru harus menggambarkan tulisan asli. Nomor 4, ketentuan tambahan. Dalam menyusun ringkasan, cukup menggunakan kalimat tunggal, tidak perlu kalimat yang panjang, banyak, dan lebar. Meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Itulah cara meringkas sebuah teks. Lain kali kalau anak-anak ibu meminta untuk meringkas, tentu saja kalian tidak boleh mencatat seluruh isi teks asli. Tetapi kalian harus bisa mencatat pokok-pokok pikiran, pokok-pokok inti dari setiap paragraf, kemudian menggunakan kalimat baru sehingga teks menjadi lebih ringkas atau lebih sedikit. Silahkan kalian ulang lagi, kalian tonton lagi penjelasan tentang cara meringkas teks. Karena selanjutnya ibu memberi tugas kalian untuk meringkas atau merangkum teks yang telah ibu berikan di awal pembelajaran. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Jagalah kesehatan kalian dengan selalu cuci tangan, jaga jarak, stay at home, pakailah masker apabila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.